Sekarang kita udah dengar suara yang merasa dapat harapan lah dari dilonggarkannya PSBB dengan istilah di Jakarta transisi. Tapi kita juga harus dengar apa kata masyarakat. Karena itu kami mengundang juga 2 anggota masyarakat apa pendapatnya tentang pelonggaran ini dan kemudian bagaimana pendapatnya kalau anak-anak juga udah diharuskan untuk masuk sekolah. Saya persilakan kepada Ibu Agustina Merka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni atas kesempatannya untuk berbicara di forum ini. Saya berbicara di sini cuma sebagai posisi orang tua yang anak-anaknya bersekolah. Ya. Untuk menanggapi kasus new normal ini, saya pribadi sebenarnya punya pengalaman pribadi terhadap COVID sendiri Bang Karni. Untuk puasa pertama itu ibunda saya sendiri berpulang karena divonis COVID. Dan adik saya sendiri kandung itu juga setelah 2 bulan dirawat di rumah sakit baru bisa balik ke rumah. Dan adik saya punya 3 anak yang juga bersekolah, 2 yang bersekolah di sekolah dasar. Nah itu dia juga punya kekhawatiran untuk menghadapi new normal ini yang mana anak-anak harus kembali ke sekolah. Jadi kekhawatiran kami di sini sebagai orang tua Bang Karni, mungkin kami di rumah bisa menjaga mereka untuk menerapkan protokol yang kita udah dapatkan dari WHO gitu kan Bang Karni. Cuma di luar mereka kan ada teman-teman juga yang mungkin menganggap ini hal biasa, mungkin tidak. Karena biasanya pengalaman dulu ya Bang Karnia bisa membuka mata orang kalau itu benar-benar berbahaya begitu. Apalagi tadi saya mendengar pemaparan dari dokter anak kita, semakin meningkatnya kasus kematian karena PDP. Cuma ada kelegaan tersendiri karena mendengar penuturan Bapak Gubernur kalau untuk sekolah itu baru akan ditinjau kembali setelah melihat pandemik ini bisa diatasi atau tidak gitu. Nah jadi yang saya khawatirkan adik saya sendiri itu Bang Karni yang punya 2 anak yang baru dirawat di rumah sakit itu kebetulan dia berdomisili di Padang. Nah sementara ada keputusan presiden untuk PSBB, melonggarkan PSBB itu juga di Padang sendiri begitu, Sumatera Barat. Nah itu yang kita khawatirkan anak-anak Bang Karni. Kekhawatiran kita sebagai orang tua yang punya anak di bersekolah itu yang sangat-sangat kita khawatirkan. Mungkin itu saja Bang Karni. Ya tapi tidak hanya di Padang kan, di Jakarta juga walaupun nanti yang terakhir kali. Tapi ujungnya kan anak-anak akan diizinkan ke sekolah lagi. Iya. Jawa Makanya Barat, saya Jawa Barat. sebagai kekhawatiran saya orang tua, semoga bapak-bapak yang berkompeten untuk itu mempertimbangkan kembali Bang Karni. Karena kita sebagai orang tua khawatirannya sih cuma itu aja Bang Karni. Kalau soal yang lain misalnya mall dibuka, pasar dibuka lagi gak ada masalah ya? Saya pribadi sih untuk ke pasar sendiri saya sudah menghindari. Paling seminggu sekali saya baru ke pasar gitu. Itu juga dengan protokol yang saya ikutin. Pakai masker, pakai kacamata, dan balik ke rumah juga semprot-semprot alkohol sebisanya gitu. Jadi ya benar-benar sih kalau untuk pasar mau tidak mau kita butuh Bang Karni. Kalau untuk pasar, kalau untuk mall mungkin ya seperti Bapak bilang tadi mungkin gak akan langsung rame kayak gitu kan. Jadi ya kalau untuk mall saya tidak bisa berkomentar di sini, mungkin bapak-bapak yang inilah yang berkompeten lah yang ini. Bapak itu menyewa di mall, dia buka restoran. Ya kalau untuk mall kalau dibuka kita sih, ya pribadi kita sih Bang Karni kalau saya sendiri sih nggak setuju
untuk sekolahnya aja. Kalau untuk mall ya kembali ke pribadi masing-masing aja. Oke. Baik, Ibu apa panggil aja? Eka. Eka. Dari Berka. Iya, dari mereka. Sekarang giliran Ibu Dirmayanti. Iya, namanya di sini Berka. Curiga aja bawaan. Silakan Bu. Maaf ya Pak Karni nggak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak apa-apa, wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Karni atas waktunya. Terus terang tadi saya ditelepon sangat mendadak jam 7 malam. Tapi mengingat ada note bahwa mengenai masalah sekolah, saya yang tidak pernah keluar sejak mulai memang kami dirumahkan, saya akhirnya mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan saya akan datang. Berharap mengenai masalah sekolah ini benar-benar bisa disampaikan. Jadi kalau Makanya misalnya, suaranya mau didengar Bu. ya, Dan ini kan kalau misalnya mengenai definisi dari New Life, saya sendiri pribadi itu sebenarnya masih bingung dengan definisi itu. Dan barusan setelah saya dengar dari Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI itu memiliki definisi juga yang mungkin berbeda. Karena menurut saya definisi itu bisa berbeda artinya pada saat kita hanya membaca. Tapi secara pribadi untuk saya sendiri definisi dari New Life itu adalah saya pikir bahwa kita akan ada dalam kehidupan yang baru dengan kondisi yang baru, di mana sesuatu hal yang tidak mungkin kita sukai atau mungkin membuat kita bosan dan sebagainya harus bisa kita terima dan harus bisa kita jalani. Jadi dan untungnya gini Bang Harni, saya punya anak umur 9 tahun yang memang sangat kritis. Pada saat mungkin sebelum kita diliburkan di sekolah, informasi yang diberikan mengenai corona oleh gurunya itu sangat dia pegang. Jadi ada bahasan yang dia pikir, kami di rumah ini yang lebih galak tuh anaknya. Dalam arti kita kalau mau keluar jangan, karena nanti COVID ini begini seperti itu. Jadi malah kami direm oleh anak yang umurnya 9 tahun. Akhirnya kita memutuskan mulai dia tidak sekolah, kami benar-benar tidak lagi melakukan aktivitas di luar. Saya tidak ke pasar, saya tidak kemanapun, kami hanya di rumah, pagi berjemur, masuk lagi ke dalam, terus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah ada mengenai New Life ini, hidup baru ini, ya new normal, dia tuh bingung gitu loh. Ini maksudnya apa ya? Apa benar kita akan kembali seperti dulu? Karena kan belum ada belum ada vaksin, belum ada juga kepastian bahwa kita ini benar-benar sudah aman. Jadi dia udah diskusi gitu loh Bang Hani. Sampai kami bilang tenang, itu adalah artinya gini, tidak semua itu akan kembali normal. Mungkin normal untuk dalam hal yang lain, tapi kita sendiri punya hal-hal yang normal menurut kita. Terus kalau untuk untuk sekolah ya Bang Hani, waktu itu saya dapat postingan dari Dokter Pulung. Jadi setelah kita membaca itu Pak Karni, kami memutuskan di rumah, jikapun sekolah dibuka, kami tidak akan menyekolahkan anak kita untuk datang ke sekolah. Itu keputusan kami karena kita belum tahu apakah betul. Sampai kapan Bu? Sampai memang sudah mungkin ada vaksin. Artinya kan itu adalah the last kondisi yang dinyatakan baik ya. Betul ya Pak Dokter ya? Jadi kalau misalnya sudah benar ada vaksin, mungkin baru kami berani mengeluarkan anak kita dari rumah. Jadi sampai sekarang kami tetap berpikir bahwa apapun kondisinya kami hanya akan memberikan anak kami sekolah di rumah. Tapi kalau misalnya memang sekolah sudah dibuka, kami akan meminta izin dengan kondisi yang kami belum berani. Seperti itu Pak. Karena melihat waktu itu postingannya Dokter Pulung ya, bahwa anak punya hak untuk hidup, hak untuk sehat, seperti itu ya Pak. Nah sampai akhirnya kalau Pak Karni tahu, itu bapaknya saja sampai tidak boleh pergi ke kantor dengan anak itu. Karena menurut dia, kalau aku tidak pergi tapi Dedi pergi keluar, itu nggak ada bedanya gitu. Aku akan bisa tertular dari Dedi juga, dia bilang gitu. Nah sejak Senin kemarin mulai masuk kerja seperti biasa, anak ini uring-uringan gitu loh Pak Karni. Ini hati-hati, harus mandi, harus ini. Jadi seperti dia stres sendiri gitu. Nah ini yang akhirnya tadi pagi bapaknya mengurungkan pergi ke kantor karena kami nggak mau melihat anak kami menjadi depresi gitu, karena nggak ada bedanya.
Dedi ketemu orang banyak, kita di rumah, tapi nanti Dedi akan berinteraksi dengan orang lain, misalnya seperti itu. Nah mungkin tadi juga sebelum saya pergi, dia memberikan saya sebuah video, kalau boleh disetel Pak Karni. Boleh. Silakan. Ini aku Ignar, aku dari Sekolah Pilar Indonesia. Grade 4. Pak Nadim, kita belum sekolah kan? Aku takut, karena kan coronanya kan belum pergi, terus vaksinnya belum ada. Boleh gak sekolahnya setelah corona udah hilang? Jadi new normal jangan berlaku untuk sekolah ya. Terima kasih Pak Nadim. Bye-bye. Jadi tadinya anak saya tidak mengizinkan saya pergi, tapi saya bilang mudah-mudahan Dek dengan Momi pergi ke sini, kita berharap PDL itu berlanjut untuk keamanan semua anak-anak. Karena anak-anak sangat rentan untuk terkena apapun itu, protokol apapun, yang dewasa aja menjalankan protokol udah nggak masuk akal gitu. Apalagi anak-anak yang SD harus pakai masker. Pertanyaannya berapa banyak masker yang harus kami beli? Apakah itu akan menjamin higienisnya? Karena kan nggak mungkin kita beli setiap hari dibuang, atau misalnya setiap hari dicuci seperti itu. Jadi sepertinya tidak memungkinkan kalau kita kembali ke new normal dalam arti kita masuk seperti sekolah. Nah kalau masalah mall, saya juga pribadi walaupun dibuka itu mungkin ada kepentingan yang harus dinomorsatukan. Tapi buat saya juga satu keluarga, silakan mall itu buka, tapi kami tidak akan pergi juga. Jadi tetap diam di rumah. Baik, Bu, terima kasih banyak. Dan pemirsa, jelas bahwa para orang tua yang dicemaskan yang paling utama itu adalah keselamatan anak-anaknya. Memanglah benar, jika akan ada masalah, biarlah masalah itu terjadi pada zaman saya, agar anak saya bisa hidup aman dan damai. Kata Thomas Paine, filosof dan pendiri Amerika. Kita rehat sejenak.